Pemerintah Singapura mengumumkan langkah baru untuk memperlambat penambahan angka kasus infeksi virus corona yang terjadi di Singapura. Ya, dalam pidato, pemirsa, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan seluruh perkantoran kecuali bagi yang bergerak di bidang pelayanan penting seperti pusat perbelanjaan dan bank akan ditutup, pemirsa, untuk sementara waktu. Lee Hsien Loong juga meminta warga Singapura sebisa mungkin untuk tetap berada di dalam rumah serta menghindari kontak dengan siapapun. Langkah itu akan berlaku secara efektif mulai pada 7 April hingga 4 mendatang, sementara seluruh sekolah diwajibkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah sejak 8 April mendatang. We will therefore impose significantly stricter measures. Dan untuk mengetahui bagaimana selengkapnya perkembangan COVID-19 di Singapura, pemirsa, kami sudah terhubung bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Bapak Ngurah Swajaya. Halo, selamat pagi Pak Ngurah Swajaya, bisa mendengar suara saya, Pak? Selamat pagi Mas Yudi. Bisa ya Pak ya. Pak, kami mendapatkan informasi bahwa ada satu lagi warga negara Indonesia yang positif corona di Singapura, Pak. Ini seperti apa, Pak, kondisinya, dan mungkin bisa diinformasikan pasien terpaparnya dari mana, Pak? Jadi kalau yang ini sudah yang bertambah sekarang adalah umumnya local transmission. Jadi kalau secara total warga kita seluruhnya ada 38, termasuk yang kemarin 1 orang. Jadi dari 38 kasus, ada 7 orang yang sudah sembuh, ada 2 orang yang meninggal, dan ada 1 orang yang masih dalam perawatan di ICU. Satu di ICU ya Pak ya. Lantas ini kalau penyebarannya sendiri ini apakah mereka terpusat karena ada yang lama tinggal di Singapura atau ada yang hanya berkunjung saja? Ini seperti apa Pak ininya Pak, penyebarannya sebenarnya Pak? Kalau yang dari WNI, itu dari total semua itu 9 orang memang diidentifikasi local transmission. Artinya memang dia tinggal di Singapura dan juga terjadi penularan di sini. Nah, 27 orang WNI itu umumnya imported case atau memiliki riwayat perjalanan baru pulang dari luar negeri, kebanyakan memang dari Indonesia. Pak, kami dapat kabar bahwa ada informasi wabah gelombang kedua dan perpanjangan waktu kerja di rumah, dari rumah dan sekolah hingga 5 Mei di Singapura. Ini apa yang sebenarnya terjadi sebenarnya Pak? Jadi gini Mas, di Singapura ini kan mereka ada memasuki 4 fase. Sekarang ini fase yang terakhir, fase yang keempat. Fase yang pertama adalah terjangkitnya akibat orang-orang yang dari Wuhan. Nah, fase yang kedua, orang-orang yang dari Wuhan yang kebetulan ada di Singapura itu ada penyebaran local transmission. Nah, fase kedua selesai karena memang sebagian besar orang itu sudah pulang atau yang terjangkit dirawat. Nah, fase yang ketiga adalah imported case. Jadi ada selama 2 minggu terakhir itu ada lonjakan kasus positif yang 80% itu umumnya dari warga negara Singapura yang baru pulang atau PR Singapura yang baru pulang dari luar negeri. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu memang dilakukan kebijakan oleh pemerintah melakukan pembatasan, orang asing tidak boleh masuk. Nah, itu setelah ditutup, yang sekarang terjadi adalah fase keempat, local transmission. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sampai kemarin, kasus baru itu cukup tinggi, jumlahnya 75. Tapi dari 75 itu, 69 sudah local transmission. Nah, dengan demikian, pemerintah Singapura merasa bahwa aturan yang mereka terapkan selama ini, social distancing dan lain sebagainya, mereka harus perketat lagi. Nah, mulai tanggal 7 itu memang semua perkantoran tutup, kecuali yang memang esensial. Jadi 100% mereka work from home. Yang sekolah juga mulai ditutup tanggal 8. Restoran
itu masih boleh buka, tetapi hanya untuk take away. Jadi nggak boleh dine in di dalam restoran. Itu yang akan dilakukan. Intinya, seluruh masyarakat yang ada di Singapura diminta oleh pemerintah Singapura untuk semaksimal mungkin berada di rumah, tidak melakukan aktivitas sosial keluar, bahkan tidak berkunjung ke kerabat maupun kawan-kawan. Jadi mereka sangat meminimalisir interaksi fisik di antara masyarakat, dan ini akan diberlakukan selama 1 bulan. Setelah itu mereka akan melihat lagi kira-kira perkembangannya bagaimana. Jadi gitu inti dari kebijakan baru pemerintah Singapura. Kebijakan yang diberlakukan di mana tanggal 7 katanya tadi bahwa semua perkantoran akan ditutup, kemudian tanggal 8 sekolah ya Pak ya, kemudian restoran hanya take away. Nah ini pelaksanaannya termasuk juga stay at home dan social distancing sendiri, apakah berjalan dengan lancar di sana Pak? Apakah ada sanksi keras yang diberikan oleh pemerintah? Ada. Kalau di sini memang ada dasar hukumnya dan diberikan sanksi. Misalnya di satu restoran ditandai selama yang terakhir ini, Mas. Kalau sekarang kan nggak boleh, nanti mulai tanggal 7. Lama yang terakhir ini misalnya ditandai ada kursi yang ditandai silang. Artinya orang tidak boleh duduk di situ. Tetapi kalau itu dilanggar, ada denda. Nah jadi ini di-enforce dan memang beberapa kasus muncul. Nah kalau sekarang saya kira mereka kalau ke restoran ya hanya pesan untuk dibawa pulang. Nah itu yang akan terjadi nanti mulai tanggal 7 sampai tanggal 4 Mei. Melihat penanganan di Singapura yang bisa dikatakan cukup efektif Pak ya, apakah hal ini bisa diterapkan di negara kita Pak, di Indonesia Pak, termasuk juga fase-fase yang tadi disampaikan Pak? Memang setiap negara kasusnya sudah tentu berbeda, tetapi ada beberapa kesamaan yang juga barangkali bisa ditiru gitu. Jadi kalau tantangan di kita saya kira kan memang wilayah kepulauan, penduduknya sangat banyak, fasilitas kesehatannya dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang memang patut ditiru misalnya ketika Singapura menghadapi imported case begitu banyak, jadi oleh pemerintah Singapura diidentifikasi negara-negara mana yang ketika dia pulang, karena memang banyak kasus positif di situ, ketika dia pulang mereka langsung dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan swab test di bandara. Misalnya mereka bilang waktu yang mereka terapkan, warga Singapura yang pulang dari Inggris atau Amerika Serikat itu wajib menjalani swab test di bandara dan karantinanya 14 hari ditentukan di tempat yang memang didesignasi oleh pemerintah. Nah, kita bicara sekarang jumlah, belum tentu juga itu bisa dilakukan di semua negara. Tetapi itu merupakan salah satu cara yang mereka lakukan untuk betul-betul memutus jaringan penularan yang terjadi kalau semakin banyak orang pulang dari luar negeri. Jadi tahapan-tahapan ketentuan yang diberlakukan semua memang didasarkan atas perkembangan dan analisa, tapi sudah tentu juga kesiapan dari pemerintah mereka seperti di Singapura. Jadi fasilitas karantina misalnya kan tidak cukup, hanya kemarin sebelumnya mereka siapkan dormitory mahasiswa yang tidak dipakai. Nah sekarang mereka sudah menunjuk beberapa hotel. Hotel lah dijadikan tempat untuk melakukan karantina bagi orang yang setelah dites swab ternyata negatif, tapi tetap harus menjalankan karantina 14 hari. Jadi beberapa hal yang memang ada kesamaan yang mungkin bisa dijadikan salah satu contoh gitu. Tetapi kalau lihat dari skala jumlah penduduk dan tantangannya, saya kira memang tidak bisa sama persis. Baik, Pak, mungkin ada himbauan khusus kepada warga negara Indonesia yang ada di Singapura, begitu Pak? Kami setiap hari memberikan himbauan berdasarkan atas
informasi harian yang kita terima dari pemerintah Singapura. Jadi pertama kita harus pahami di Singapura ini WNI itu jumlahnya cukup besar. Jadi menurut data kita lebih dari 200.000 WNI. Nah, dari 200.000 kalau local transmission tadi yang saya sampaikan angka positifnya 9, saya kira ini juga kita memberikan apresiasi lah kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Singapura yang mau menjalankan apa yang menjadi himbauan, sehingga memang kita bisa tekan jumlah kasus positif warga negara Indonesia yang ada di Singapura. Nah, yang kedua, kita memiliki sekitar 120.000 pekerja rumah tangga atau kita sebut sebagai pekerja migran. Biasanya pekerja migran ini memang dapat jatah libur 1 hari dalam 1 minggu. Nah, kalau kondisi normal, mereka biasanya keluar itu ada berbagai macam aktivitas. Nah, kami menghimbau sesuai dengan himbauan pemerintah untuk tidak keluar rumah ketika menjalani libur 1 hari itu. Karena apa? Ini sangat penting. Bukan hanya bagi keselamatan yang bersangkutan, tetapi juga keselamatan keluarga di mana dia bekerja. Jadi, dan ini nampaknya cukup disiplin, tapi kita ingatkan lagi supaya lebih disiplin. Baik. Mulai tanggal 7 itu juga begitu. Kami menghimbau supaya mengikuti apa yang menjadi himbauan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura untuk menghindari diri keluar rumah. Mereka boleh misalnya keluar ke taman-taman yang ada di seluruh Singapura untuk berolahraga, tetapi tetap dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, dan sekarang malah disarankan kalau beraktivitas di luar selalu pakai masker. Baik. Ya. Pak Ngurah Swajaya, terima kasih atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali. Kita doakan ya Pak, semoga saja virus corona ini segera tidak lagi penyebarannya kemana-mana Pak. Kita berdoa untuk semua supaya ini juga cepat berakhir. Terima kasih. Terima kasih Pak Ngurah Swajaya.